Pernahkah Anda membayangkan apa jadinya kalau sebuah bank tidak tahu risiko apa saja yang sebenarnya sedang mengintai mereka dari segala arah? Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, risiko perbankan itu didefinisikan secara tegas sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Definisi ini mencakup dampak negatif dari ketidaktepatan kebijakan atau kegagalan internal terhadap tujuan institusi itu sendiri. Memahami peta risiko perbankan ini bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban regulasi di atas kertas ya. Ini ibarat peta navigasi yang benar-benar vital bagi institusi perbankan untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Mari kita bedah peta risiko ini bersama-sama. Oke, mari kita bedah sama-sama perjalanan taksonomi yang sangat terstruktur ini. Kita akan melihat bucket-bucket risiko berdasarkan institusinya, mulai dari peta risiko OJK secara umum, 8 risiko bank konvensional, tambahan risiko untuk bank syariah, risiko konglomerasi, dan terakhir, 2 risiko baru di tahun 2026. Hal pertama yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa jumlah pasti dari risiko inheren ini bergantung sepenuhnya pada model bisnis bank itu sendiri. Coba perhatikan perbedaannya. Bank konvensional menghadapi titik awal di angka 8 risiko. Angka ini kemudian langsung melompat menjadi 10 risiko kalau kita bicara tentang bank syariah dan akhirnya memuncak di 12 risiko apabila bank tersebut masuk ke dalam kategori konglomerasi. Nah, hal yang paling menarik dari bagian ini adalah kita akan membedah 8 risiko fundamental yang menjadi dasar operasional bagi seluruh institusi perbankan konvensional. Kita mulai dengan yang pertama, risiko kredit. Definisi dari OJK sangat mutlak di sini. Ini adalah risiko kerugian karena nasabah atau pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya ke bank, persis seperti yang ada di dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Jadi, ini benar-benar terfokus pada kegagalan pihak lawan, termasuk di dalamnya kegagalan debitur dan juga settlement risk. Selanjutnya adalah resiko operasional. Resiko ini didefinisikan secara sangat komprehensif sebagai resiko yang muncul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal di dalam bank. Ini bisa bersumber dari kesalahan manusia yang mungkin terdengar sepele, kegagalan sistem yang krusial, atau bahkan akibat adanya rentetan kejadian eksternal yang tiba-tiba datang menghantam. Di urutan ketiga, kita punya risiko pasar. Sederhananya, ini adalah risiko yang berdampak langsung pada posisi neraca dan rekening administratif bank. Penyebabnya adalah perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, seperti pergerakan ekstrim dari nilai tukar mata uang, fluktuasi suku bunga, hingga gejolak di transaksi derivatif dan harga komoditas. Semuanya bisa mengguncang pembukuan dari luar. Lalu kita beralih ke risiko likuiditas. Risiko ini menyoroti situasi di mana bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Ketidakmampuan ini dinilai dari sumber pendanaan arus kas atau dari ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Dan ini poin pentingnya, bank harus bisa memenuhi kewajiban tersebut tanpa mengganggu aktivitas utama atau kondisi keuangannya secara keseluruhan. Di level ruang direksi, kita mendapati risiko strategik. Risiko ini murni timbul akibat ketidaktepatan dalam merumuskan, mengambil, atau mengeksekusi sebuah keputusan strategik. Selain itu, kalau bank sampai gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis di sekitarnya, nah itu juga masuk secara tegas ke dalam kategori ini. Risiko keenam ini dijelaskan dengan sangat ringkas, tapi percayalah dampaknya bisa sangat masif, yaitu risiko hukum. Jelas, ini adalah paparan risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum terhadap bank dan juga yang bersumber langsung dari kelemahan-kelemahan bawaan pada aspek yuridis bank itu sendiri. Kita berada di industri dengan regulasi yang sangat padat dan karenanya risiko kepatuhan harus dikelola dengan sangat otoritatif. Risiko ini langsung terjadi apabila sebuah bank tidak mematuhi atau gagal melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dan yang sangat penting untuk dicatat, jika bank tersebut beroperasi dengan prinsip syariah, kegagalan dalam menerapkan prinsip syariah juga otomatis jatuh dalam risiko kepatuhan ini. Untuk menutup 8 risiko dasar kita, muncullah risiko reputasi. Risiko ini secara presisi diidentifikasi sebagai potensi menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Dari mana asalnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari terbentuknya persepsi negatif terhadap institusi bank itu sendiri. Mari kita beralih dan lihat bagaimana peta ini terus berkembang ketika kita masuk ke area perbankan syariah, di mana ada tambahan 2 resiko spesifik yang membawa totalnya menjadi 10 resiko. Tambahan pertama yang berlaku khusus untuk perbankan syariah adalah resiko imbal hasil atau rate of return risk.
Risiko ini didefinisikan secara tegas sebagai dampak dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada para nasabah yang dipicu oleh adanya perubahan pengembalian dari aktivitas penyaluran dana. Fluktuasi ini pada akhirnya akan sangat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Elemen tambahan yang kedua adalah risiko investasi atau equity investment risk. Secara spesifik, ini adalah kondisi di mana bank harus menyerap dan menanggung kerugian usaha nasabahnya. Hal ini terjadi secara natural di dalam kerangka pembiayaan yang menggunakan mekanisme bagi hasil. Sekarang kita naik ke level berikutnya. Ketika sebuah institusi masuk ke dalam klasifikasi konglomerasi, otomatis akan ada penambahan dua resiko struktural yang sangat spesifik ke dalam sistem mereka. Kalau kita perhatikan sekilas, kita bisa mengontraskan dua resiko konglomerasi yang berbeda ini. Di satu sisi, kita punya resiko yang berurusan dengan entitas layanan asuransi, dan di sisi lain, kita punya resiko yang berurusan dengan ketergantungan erat antar grup secara internal. Mari kita elaborasi risiko asuransi ini terlebih dahulu. Ini secara spesifik merujuk pada kegagalan operasional perusahaan asuransi di dalam kelompok tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polis. Sesuai dengan aturan asalnya, kegagalan ini bisa bersumber dari ketidakcukupan pada proses underwriting, masalah harga atau pricing, mekanisme reasuransi, investasi, maupun pada penanganan klaim. Risiko yang ke-12 adalah risiko transaksi intragrup. Definisinya, secara tegas merujuk pada tingkat ketergantungan suatu entitas terhadap entitas lainnya yang masih berada di dalam satu payung konglomerasi keuangan yang sama. Ketergantungan ini disorot khusus dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban perjanjian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sekarang saatnya kita mengubah fokus ke masa depan, ke arah evolusi regulasi yang sifatnya lebih mendesak dan dinamis yang akan diimplementasikan oleh OJK pada tahun 2026 mendatang. Dan timeline ini mengilustrasikannya dengan sangat brilian. Kita bisa melihat lompatan regulasi perlindungan dari waktu ke waktu. Dari yang saat ini maksimal berada di angka 12 risiko, kita akan melewati masa transisi, hingga akhirnya di tahun 2026 nanti, institusi perbankan diwajibkan untuk mengelola total 14 risiko inheren. Risiko baru yang pertama adalah risiko iklim. Regulasi ini mendefinisikannya secara presisi sebagai potensi terjadinya dampak negatif yang nyata dari perubahan iklim terhadap perusahaan perbankan. Ini tidak main-main, karena secara spesifik mencakup manajemen ancaman dari dua elemen utama, yaitu resiko fisik dari perubahan iklim itu sendiri, serta resiko dari sisi transisinya. Pilar berakhir yang ke-14 adalah risiko inheren terkait keamanan siber. Penilaian risiko siber ini dipecah secara ketat ke dalam matriks yang berbasis 4 faktor inti. Jadi bank harus menilai kesiapan infrastruktur teknologi mereka, kerentanan dari produk bank itu sendiri, karakteristik organisasinya, dan bagaimana rekam jejak insiden siber yang pernah dialami sebelumnya. Jadi, poin krusialnya adalah memahami 14 taksonomi risiko ini adalah hal yang sangat mendasar bagi Anda para profesional perbankan demi memastikan proses yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip OJK. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan refleksi yang sangat penting. Dengan 14 risiko inheren yang sangat kompleks di depan mata ini, apakah institusi Anda benar-benar siap untuk mengelola jaringan ancaman yang terus berkembang ini?